kemarin lalu Guru Gembul mengatakan di, channel YouTube-nya, dia mengatakan, "Kenapa undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan? Biang masalahnya itu adalah Puan Maharani." Kalau menurut saya pribadi, biang masalahnya itu bukan Puan Maharani. Jadi saya berbeda dengan Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan bahwa Puan Maharani itu, nggak bisa retorika, Puan Maharani itu nggak cocok jadi ketua DPR dan lain sebagainya. Dia tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi di video ini saya punya jawaban yang berbeda dengan Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan bahwa masalah utamanya itu adalah Puan Maharani dan Partai PDIP. Menurut saya pribadi, masalahnya bukan Puan Maharani dan PDIP. Apa masalah yang terbesar di negeri ini? Kenapa ya undang-undang perampasan aset itu tidak disahkan? Ya, sekarang ini ya yang lagi viral tentang 17+8 usulan daripada mahasiswa kemarin yang diusulkan ke DPR itu, saya melihat ya, nggak ada tuh digubris masalah undang-undang perampasan aset. Kenapa DPR itu segitu takutnya dengan undang-undang perampasan aset? Apakah undang-undang perampasan aset ini seperti senjata makan tuan gitu bagi DPR? Apakah mereka takut akan ini sebagai momok bagi mereka? Apakah mereka takut akan diadili oleh masyarakat dan sebagainya? Jadi ada semacam logical fallacy gitu atau kesalahan dalam berpikir masyarakat kita. Ya kita tuh sering ngata-ngatain DPR, mohon maaf ya, bodoh, ya DPR nggak mampu dan sebagainya. Tapi ada yang lebih bodoh daripada DPR. Siapa itu? Yang lebih bodoh daripada DPR itu adalah masyarakat. Ya, kenapa saya mengatakan masyarakat itu lebih bodoh daripada DPR? Karena yang milih DPR itu, yang milih Puan Maharani ini kan siapa? Masyarakat kan? Kenapa dia jadi ketua DPR? Karena ya Bu Puan salah satu DPR yang memperoleh suara terbanyak DPR seluruh Indonesia. Kalau nggak salah itu ratusan ribu suara ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat memilih Bu Puan? Kalau misalnya mengatakan, oh itu karena partainya yang ngusulin Bu Puan kok, sehingga kita memilih, kita seperti direkayasa, masyarakat direkayasa untuk memilih Puan. Kenapa? Karena pengaruh daripada PDIP dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan PDIP. PDIP ya mengusulkan Puan Maharani karena apa? Karena dia melihat ada peluang di masyarakat. Karena masyarakat bodoh gitu. Jadi karena masyarakat itu bodoh, sehingga dicalonkanlah Bu Puan. Bu Puan akan menang karena apa? Karena masyarakat itu nggak bakal nggak bakal menolak Bu Puan karena masyarakat itu bodoh dan lain sebagainya ya. Jadi intinya masyarakat kita lah yang bodoh. Partai itu sama seperti pengusaha. Ya, dia akan melihat peluang. Partai dengan pengusaha itu sama seperti pabrik lah gitu ya. Perusahaan. Kenapa ada perusahaan? Karena ada peluang. Ya, ada produk yang diolah. Jadi partai juga seperti itu. Partai melihat di masyarakat itu ada yang namanya peluang bahwa Bu Puan ini menang. PDIP berpikir bahwa Bu Puan ini bisa menang, bisa mendapat suara yang banyak. Ya, sehingga dicalonkan Bu Puan. Jadi partai itu nggak bisa kita salahkan, nggak bisa. Partai itu hadir karena apa? Karena dia melihat peluang. Partai itu seperti perusahaan gitu. Jadi jangan salahkan pabriknya, perusahaannya. Salahkan orang yang mengkonsumsi gitu. Salahkan masyarakatnya. Jadi kalau sekarang ini demo masyarakat itu marah-marah sama DPR, pertanyaannya kan kita harus meminta pertanggungjawaban gitu sama masyarakat. Siapa yang memilih Puan? Itu yang kita minta pertanggungjawaban dari masyarakat. Kenapa lu memilih Puan? Udah tahu Puan itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa retorika, dia tidak pernah hidup susah, dia tidak pernah mewakili rakyat, dia tidak mengerti keadaan yang terjadi di masyarakat, dia tidak pernah hidup seperti masyarakat. Gimana dia mau mewakili masyarakat coba? Gimana dia menjadi ketua DPR coba? Kita harus
meminta pertanggungjawaban kepada masyarakat yang milih Puan. Enak aja, masa kita cuman menyalahkan DPR? Kita harus meminta pertanggungjawaban pada orang yang memilih Bu Puan. Ya. Bila penting kita tempeleng gitu. Kenapa lu milih Bu Puan? Kenapa? Bila penting kita tempeleng gitu. Kita, kenapa lu milih Bu Puan? Harusnya gitu. Ya, sama masyarakat. Udah tahu Bu Puan itu nggak punya kompetensi, ya. Dia nggak punya kriteria untuk jadi calon DPR, ya. Untuk sekedar pencitraan jadi orang miskin juga dia gagal. Bagaimana lu memilih Puan, sementara Puan itu tidak pernah yang namanya hidup seperti masyarakat. Bu Puan itu kan dari kecil hidup bergelimang harta. Ibunya ketua partai, ibunya banyak harta. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Bu Puan itu mewakili aspirasi masyarakat? Yang benar aja. Jadi kalau saya pribadi ya, saya lebih menempeleng gitu, siapa yang memilih Puan ya? Kenapa masyarakat memilih Puan? Nah, itu yang jadi pembahasan yang penting pada video ini ya. Jadi itu perbedaan saya dengan Guru Gembul. Guru Gembul selalu menyalahkan Bu Puan ya. Saya tidak menyalahkan Bu Puan, saya menyalahkan masyarakatnya. Kenapa masyarakat memilih Bu Puan? Ya, kenapa masyarakat begitu bodoh memilih Bu Puan? Itu perbedaan saya dengan Guru Gembul ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu mudah memilih pemimpin yang tidak kapabel gitu, yang tidak punya kinerja dan lain sebagainya seperti Bu Puan gitu. Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena masyarakat itu masih feodal. Ya, pada faktanya masyarakat itu masih feodal. Kenapa Bu Puan ini kepilih? Salah satu yang paling mempengaruhi itu karena cucu Soekarno. Nah, masyarakat kita berpikir ya, cucu Soekarno itu kan pasti amanah, pasti baik, kinerjanya bagus ya, akan mementingkan yang namanya kepentingan rakyat. Padahal kan belum tentu. Jadi banyak masyarakat kita itu memilih Bu Puan karena apa? Karena cucu Soekarno, karena embel-embel Soekarno. Kalau nggak ada Soekarno, Bu Puan mungkin sekarang ini sama seperti mbak-mbak yang kerja di supermarket gitu ya, mbak-mbak yang jualan di pasar gitu ya, mbak-mbak yang jualan tisu gitu, yang di pinggir jalan gitu, sama seperti itu. Atau mbak ibu-ibu rumah tangga lah gitu ya. Justru karena embel-embel Soekarno, maka masyarakat kita memilih Bu Puan. Dan ini sangat susah saya jelaskan ke masyarakat masalah feodal ini ya. Dalam hal ini saya kesepian guys. Saya itu susah menjelaskan kepada masyarakat, kita tuh nggak boleh feodal ya. Nggak boleh feodal, dalam tubuh demokrasi itu nggak ada istilah feodal. Jadi kita itu ya, kita terjebak dalam tubuh demokrasi, tapi otak masih feodal. Otak kita itu masih feodal guys. Buktinya Bu Puan Maharani kepilih karena apa? Karena jiwa feodalisme. Karena kita menganggap bahwa Soekarno itu raja, dan Bu Megawati itu adalah anak raja. Seperti pangeran lah gitu, princess ya. Kemudian Bu Puan itu cucu daripada raja, darah biru, titisan daripada raja. Jadi mohon maaf ya, masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat juga seperti itu sebenarnya. Mereka sangat feodal. Kita tuh belum siap menjadi negara demokrasi. Negara demokrasi itu nggak boleh istilah feodal, nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu masyarakat yang munafik. Ya, jadi sekarang kita boleh mengata-ngatain Bu Puan, tapi kalau Bu Puan calon lagi, pasti kita pilih lagi. Karena apa? Ya, dugaan saya karena ada semacam yang pertama itu penggiringan opini ya. Jadi sengaja digiring opini untuk memilih Bu Puan dan kita terperdaya gitu. Kita mau gitu digiring oleh opini ya. Kemudian biasanya yang menggiring opini adalah para pemuka-pemuka agama ya, seperti pimpinan pesantren ya, pemuka agama yang terkenal. Mereka biasanya akan melakukan transaksi di bawah meja dengan pimpinan partai supaya Bu Puan dipilih. Jadi kita sudah feodal, kemudian kita sudah mabuk agama, sudah berlebihan dalam beragama. Menurut saya ini kombinasi yang mematikan gitu. Sehingga terpilihlah Bu Puan. Kemudian apalagi? Karena kita kurang berpikir kritis. Dalam kurung
bodoh ya. Kita tuh bodoh. Kita tuh tidak pernah ya berpikir kritis, kenapa Bu Puan ini dicalonkan? Apa tujuannya? Apakah ini untuk mengelabui masyarakat? Apakah dia kapabel? Kita tidak pernah berpikir kritis, ya kinerja daripada Bu Puan ini seperti apa. Kita nggak pernah berpikir kritis. Jadi kita itu seperti, ya seperti mohon maaf ya, kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Pilih Bu Puan ya, ya udah pilih aja. Jadi seperti itu. Kita nggak pernah skeptis gitu. Karena apa? Karena kita bukan masyarakat pembaca, kita tuh masyarakat penonton. Jadi kalau misalnya kita melihat di televisi, media-media menggembor-gemborkan, mengkampanyekan Bu Puan, maka kita akan ikut-ikutan. Ya, penggiringan opini oleh media ya, oleh media sosial biasanya. Kemudian karena pengaruh sogok menyogok ya, budaya korupsi. Ya, kita itu kan masyarakat yang munafik ya. Sekarang kita mengatakan, jangan pilih Bu Puan lagi. Ya, nanti kalau misalnya mencalonkan terus dikasih. Ya, dugaan saya misalnya nih ya, ini hanya dugaan ya, dikasih amplop 300.000 per kepala misalnya, 200.000 per kepala. Nanti pilih ini ya, pilih calon ini ya, kita akan pilih lagi gitu. Jadi, saya tidak menyalahkan DPR-nya pada posisi seperti ini ya. Bisa aja mereka calon DPR itu ya dengan modal apa? Modal utang. Utang miliaran ya. Pas kampanye mereka utang ya, dan duit yang diutangin ini kan harus kembali ya. Mereka nggak mau rugi dong ya. Ketika mereka mencalonkan kan ada tuh serangan fajar ya, dikasih 200.000 per kepala. Itu sudah rahasia umum ya, jangan mengelak ya. Nggak ada. Sudah rahasia umum, rata-rata masyarakat kita seperti itu kok, disogok. Nah, duit sogokan ini kan biasanya dipinjam ya, atau misalnya mereka kongkal-lingkong dengan para pengusaha gitu ya, oligarki dan lain sebagainya ya, cukong ya, didanai. Nah, ketika mereka jadi DPR, mereka nggak kepikiran untuk kerja, nggak fokus. Mereka fokusnya untuk membalikkan modal mereka pada saat calon DPR. Itulah bobroknya. Ya, masyarakat kita tuh nggak kepikiran sampai sejauh ini. Mereka bodoh amat. Ya, mau korupsi kayak bodoh amat. Logikanya gini guys, kalau misalnya nih ada orang yang nyuruh memilih kita gitu ya, kita disuruh yang memilih seseorang itu, terus kita dikasih duit. Masa kita berpikir positif? Nggak mungkin kita berpikir positif. Ya. Mustahil kita berpikir positif. Mustahil dia bisa akan amanah. Orang dia udah nyogok kita dari awal kok. Dia akan cari-cari gitu ya, gimana caranya membalikkan modal mereka. Makanya banyak DPR yang korupsi. Itu asal muasal daripada korupsi sebenarnya. Ya, saya sering menanyakan ini pada anggota dewan ya. Kalau saya bertanya itu ya, Pak Dewan, kalau misalnya kalian itu calon tuh butuh biaya nggak? Butuh biaya. Ada tuh banyak tuh biaya ya untuk tim sukses. Kemudian yang jagain TPS harus ngeluarin biaya, biaya ini, biaya itu. Jadi minimal ratusan juta lah ya. Walaupun kita terkenal gitu ya, minimal ratusan juta harus keluar duit. Ya, kalau nggak, kita nggak bakal menang. Di TPS nggak ada yang jagain tim sukses kita ya. Kita harus ngegaji orang. Jadi serba menyogok. Ini semacam kapitalis dalam bernegara ya. Jadi apa-apa duit, dikit-dikit duit. Sehingga masyarakat kita itu ya dibodoh-bodohi oleh DPR. Gimana nggak dibodoh-bodohin coba? Wong dia modalnya miliaran untuk calon. Itu ya yang mempengaruhi kenapa banyak DPR yang korupsi. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Ya. Kemudian kenapa undang-undang perampasan aset tidak disahkan baru-baru ini kan? Kita sangat berharap undang-undang perampasan aset itu disahkan. Apa alasannya? Alasannya itu ya karena kita memilih DPR yang bodoh. Itu sebenarnya. Karena masyarakat kita bodoh. Kenapa kita memilih Bu Puan yang segitu bodohnya gitu, Bu Puan. Ya, menurut saya itu lebih bodoh masyarakat sih sebenarnya.
Jadi orang bodoh memilih orang bodoh juga gitu. Bu Puan nggak mungkin ya, potong kuping saya ya, nggak mungkin dia mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau dia mengesahkan undang-undang perampasan aset, ya akan terancam kan. Nyawanya terancam, semuanya terancam, hartanya terancam. Jadi koruptor itu nggak takut mati guys, mereka lebih takut miskin sebenarnya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan itu karena polisi, kejaksaan, aparat penegak hukum masih belum bagus ya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa jadi senjata daripada penegak hukum. Itu yang dikatakan oleh Bu Megawati. Kita bisa aja menerapkan yang namanya undang-undang perampasan aset, tapi masalahnya aparat kita itu belum bagus kinerjanya. Kejaksaan. Pola pikir daripada Bu Megawati itu adalah kalau misalnya kita mengesahkan undang-undang perampasan aset itu, maka ini akan senjata daripada penegak hukum. Ini akan dimanfaatkan oleh penegak hukum. Awas lu ya. Kalau lu korupsi, nanti gua sita aset lu ya. Maka bisa aja mereka kong kali kong. Itu yang ada di pikiran Bu Megawati. Tapi menurut saya pribadi ya, ini cuman alasan doang sebenarnya. Wong masyarakat kita juga diperlakukan seperti itu kok. Masyarakat kita kan diperlakukan seperti itu. Nggak ada bukti yang valid, kita ditangkap gitu. Ditangkap-tangkapin ya. Tanpa pengadilan, tanpa proses pengadilan langsung dijebloskan ke penjara. Banyak kok masyarakat kita seperti itu. Ya, karena masyarakat kita tuh nggak ngerti hukum. Ya. Jadi undang-undang perampasan aset ini ya mereka takut karena DPR itu akan setara dengan masyarakat. Ya, bisa aja DPR itu dijeblos ke penjara tanpa pengadilan. Kalau terbukti korupsi, nggak jadi masalah ya. Kalau kita sebagai rakyat biasa nggak jadi masalah. Cuman permasalahannya kita memilih oh, ketua DPR yang bodoh. Itu permasalahannya. Jadi jangan terlalu menyalahkan DPR ya. Saya tidak membela DPR di sini ya. Saya tidak membela DPR. Saya juga benci banget dengan DPR, karyawan kita DPR ini. Tapi saya lebih benci dengan masyarakat yang memilih mereka. Bagaimana solusinya? Solusi dari saya, tapi jangan diikutin ya. Jangan pernah memilih yang namanya DPR kalau dia ngasih duit. Jangan pernah memilih DPR kalau ya dia tidak kapabel gitu. Tidak punya kinerja yang bagus gitu. Tidak punya track record yang bagus. Minimal bisa bahasa Inggris lah, jangan kayak bahasa Inggris bupuan. Balepotan bahasa Inggrisnya. Malu-maluin aja ya kan, gimana kalau dia ketemu dengan orang luar ya kan. Sedangkan bahasa Inggris aja dia nggak mau belajar kok ya. Jadi jelas-jelas Bu Puan ini tidak kapabel, adalah orang yang sangat-sangat bodoh, dan lebih bodoh lagi orang yang memilih Bu Puan ya. Kemudian jangan mau dibodoh-bodohi oleh pemuka agama. Pemuka agama itu atau pimpinan pondok pesantren yang ada di Konoha itu mereka sebenarnya transaksi ya, transaksi suara. Gue punya banyak pengikut nih, misalnya nih pemuka agama yang ngomong sama ketua partai misalnya. Gue punya banyak pengikut nih, ada ratusan ribu pengikut atau ribuan pengikut. Lu ngasih berapa sama gue? Mereka transaksi guys, gak ada yang gratis. Suara kita itu diperjualbelikan. Jadi jangan mau gitu. Jangan mau dicucuk oleh pemuka agama. Ya, udah mah kita dalam bernegara feodal, dalam beragama juga kita feodal. Ini kan bentuk feodalisme dalam bernegara, dalam beragama juga. Kenapa kita tunduk dengan pemuka agama? Karena kita menganggap pemuka agama itu seperti Tuhan. Ini kan feodal. Makanya saya bikin channel ini. Kita mulai dari memberantas yang namanya feodalisme dalam beragama. Ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya bahwa kalaupun Bu Puan itu bodoh, tapi lebih bodoh lagi orang yang memilih Bu Puan? Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya anti DPR. Salam rasional.